Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 103. Alam Abadi Void. Charlie merasa tubuhnya ringan dan bergoyang-goyang tertiup angin. Secara tidak sadar, dia perlahan membuka matanya. Yang dilihatnya adalah dunia putih berkabut, dengan awan dan kabut yang melayang, membentang sejauh mata memandang. Di mana? Di mana ini? Charlie benar-benar bingung. Tak lama kemudian, kebingungan di matanya perlahan menghilang, dan pikirannya yang kacau kembali normal. Baru kemudian dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, pergi ke Kilo untuk menyelamatkan Josephine, menjadi marah dan seperti iblis, dan dibunuh oleh keempat kekuatan. Memikirkan hal ini, dia tak kuasa menahan diri untuk mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. Dia menyadari bahwa tubuhnya hanyalah ilusi, atau lebih tepatnya, wujud jiwa, tetapi wujud jiwa itu begitu tipis sehingga hampir transparan. Apakah aku sudah mati? Gumam Charlie. Aku sudah mati. Setelah berpikir lebih lanjut, mata Charlie dipenuhi kesedihan. Jadi, ini dunia bawah. Setelah memutuskan bahwa dirinya telah mati, Charlie menatap dunia putih berkabut tempat dia berada sekali lagi. Karena dia sudah mati, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah dunia bawah. Sialan. Tanpa diduga, gumamannya disambut dengan gema, dan gema itu sangat kuat, membuat jiwa dan tubuhnya gemetar hebat. Anehnya, suara itu sangat halus, dan sumbernya sama sekali tidak dapat ditemukan. Tuan Naga Kuno, apakah itu kau? Meskipun dia tidak dapat menemukan sumber suara itu, Charlie langsung mengenalinya. Omong kosong. Kutukan itu masih kuat, tetapi itu mengkonfirmasi dugaan Charlie. Suara yang sulit ditangkap itu memang berasal dari naga kuno Void. Kau juga sudah mati. Charlie terkejut. Sialan, aku baik-baik saja. Naga kuno Void mengumpat lagi. Itu tidak mungkin. Seru Charlie dengan heran. Aku sudah mati, bagaimana kau masih bisa berbicara denganku? Apakah kau tahu semacam teknik abadi yang memungkinkanmu untuk mengirimkan suaramu dari alam fana ke alam dunia bawah? Omong kosong, alam fana dan alam baka bahkan tidak berada di bidang yang sama. Aku tidak memiliki kekuatan supranatural untuk melintasi kedua alam tersebut. Aku menggunakan 9 klonmu sebagai perantara untuk melakukan teknik rahasia dan mengirimkan pesan kepadamu. Begitu, tunggu sebentar. Charlie berhenti di tengah kalimatnya, seolah-olah dia teringat sesuatu, dan dengan ragu bertanya, kau baru saja menggunakan 9 klonku sebagai perantara. Ya, Charlie terpana. Aku sudah mati, kan? Tubuh utamaku sudah mati, jadi klonku seharusnya juga menghilang. Masalahnya adalah kau masih belum mati, dasar idiot sialan. Tidak mati. Aku tidak mati. Bukankah orang yang mengajarimu mata roda abadi memperingatkanmu untuk tidak menggunakannya pada malam bulan purnama? Naga kuno Void melirik 9 klon Charlie, kata-katanya yang halus mengandung banyak makna mendalam. Mendengar ini, Charlie menggaruk kepalanya. Baru kemudian teringat kata-kata yang telah diperingatkan Theodore Jiang ketika ia mewariskan mata roda abadi, bahwa ia tidak boleh menggunakan mata roda abadi pada malam bulan purnama. Adapun alasannya, Theodore Jiang tidak sempat menjelaskan. Situasinya kritis saat itu, dan dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya, jadi mengapa dia harus peduli jika itu adalah malam bulan purnama? Pada malam bulan purnama, seseorang tidak boleh menggunakan mata roda abadi. Apakah ada pantangan yang terkait dengan hal ini? Pertanyaan ini diajukan kepada naga kuno Void. Tentu saja ada pantangannya, kata naga kuno Void dengan yakin, dan implikasi tersirat di antara kalimat-kalimat itu membuat Charlie merasa bahwa naga kuno Void lebih tahu tentang mata roda abadi 6 jalan daripada dirinya. Sepertinya aku perlu memberimu uraian singkat tentang sejarah gemilang mata roda abadi, lanjut naga kuno Void. Mata roda abadi, juga dikenal sebagai mata roda abadi 6 jalan, adalah mata yang melampaui surga yang mungkin tidak akan pernah dibangkitkan oleh klan abadi bahkan sekalipun dalam 10.000 tahun. Alasan mengapa mata ini dianggap melampaui surga adalah karena melibatkan terlalu banyak kekuatan yang melampaui surga. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa dalam perang antara ras abadi dan ras dewa, ras agung lainnya, yang memiliki keunggulan, dikalahkan karena seseorang dari ras abadi membangkitkan mata roda abadi 6 jalan. Ras dewa dikalahkan dan melarikan diri ke ujung alam semesta. Dalam jutaan tahun berikutnya, ras abadi, sebagai pemenang, memasuki masa kejayaannya. Hampir setiap 10.000 tahun, seseorang akan membangkitkan mata roda abadi 6 jalan.
Karena mata roda abadi yang mendominasi itulah semua ras dikalahkan, yang membuat ras abadi hampir mendominasi seluruh era kuno. Karena itulah pula mata roda abadi 6 jalan yang mendominasi dibenci oleh semua ras. Banyak ras kuat mengikuti contoh ras dewa dan mengeluarkan kutukan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kutukan terhadap mata yang menentang surga yang seharusnya tidak ada di dunia. Ini termasuk klan naga kuno Voidku. Pada saat ini, naga kuno Void terdiam sejenak, dan Charlie mengajukan pertanyaannya, Lalu apa hubungannya dengan larangan menggunakan mata roda abadi pada malam bulan purnama? Tentu saja ada hubungannya, kata naga kuno Void dengan santai. Pada zaman kuno, klan bulan yang misterius yang perkasa mengorbankan sepertiga anggota klan mereka pada malam bulan purnama untuk melancarkan kutukan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mata roda abadi. Akibatnya, begitu mata roda abadi digunakan pada malam bulan purnama, kutukan dahsyat itu akan terpicu. Karena begitu banyak ras yang mengutuk mata roda abadi, klan abadi semakin jarang membangkitkan mata roda abadi, yang menyebabkan kemunduran kejayaan mereka hingga akhir zaman kuno dan awal era primordial, ketika klan abadi dikalahkan oleh klan naga kuno Void milikku, sehingga mengakhiri kekuasaan klan abadi yang hampir 1 juta tahun. Hampir sepertiga dari anggota klan mereka dikorbankan. Setelah mendengar apa yang dikatakan naga kuno Void, Charlie mendecakkan lidahnya karena takjub. Apakah pemimpin tertinggi klan bulan yang misterius orang gila? Jadi, malam itu kau menggunakan mata roda abadi 6 jalan dan memicu kutukan klan bulan misterius. Awalnya itu adalah hal buruk, tetapi justru kutukan itulah yang memicu mata abadi untuk membangkitkan kekuatan yang melampaui surga. Kekuatan yang melampaui surga itulah yang membantumu lolos dari malapetaka itu. Kekuatan luar biasa apa yang kau sebutkan itu? Bahkan ras yang angkuh seperti naga Void kuno pun takjub dengan kekuatan itu, bagaimana mungkin Charlie tidak penasaran? Waktu dan ruang. Naga kuno Void hanya mengucapkan 2 kata, tetapi nadanya dipenuhi kekaguman dan keheranan. Ruang waktu. Mendengar 2 kata ini, bahkan Charlie, dengan ketenangannya, pun tercengang. Betapa misteriusnya alam itu. Dia masih tidak percaya bahwa mata abadi memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Kau memang sudah mati. Saat Charlie diliputi keterkejutan, suara naga kuno Void terdengar, namun tepat pada saat kau mati, mata roda abadi membalikkan ruang dan waktu, membawa jiwamu sebelum kau dibawa ke dunia bawah, ke tempatmu berada sekarang. Adapun dunia tempatmu berada sekarang, itu adalah alam kesadaran mata roda abadi, yang oleh klan abadi disebut alam Void abadi. Aku tidak mengerti. Jika aku adalah orang yang sama, mengapa aku memiliki ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya, mengejar Zaheri, dikepung dan diserang dari segala sisi, dipaku di tebing Guantian, dan aku ingat dengan jelas saat mati di pelukan guruku. Rasanya seperti seseorang yang berusia 20 tahun tidak akan pernah memiliki ingatan tentang dirinya saat berusia 30 tahun. Charlie bertanya dengan bingung, bukankah ini kontradiktif? Memang ini sebuah kontradiksi. Naga kuno Void tidak membantah keraguan Charlie, tetapi malah berkata dengan santai, kau adalah Charlie sebelum kau menjadi iblis, jadi wajar jika kau tidak memiliki ingatan setelah menjadi iblis. Meskipun kau tidak memilikinya, mata roda abadi memilikinya. Alam Void abadi ini adalah alam kesadaran mata roda abadi. Ia membalikkan ruang dan waktu, dan dialah yang membawamu ke sini. Ingatan yang berkaitan dengan setelah menjadi iblis akan ada di alam kesadaran mata roda abadi, dan sebagai pemilik mata roda abadi, kau seharusnya berhak mewarisi ingatan-ingatan ini. Apakah kau mengerti sekarang? Naga kuno Void berbicara perlahan dan hati-hati, tetapi Charlie merasa pusing mendengarnya. Mungkin karena menyadari bahwa Charlie tidak dapat langsung memahami situasinya, naga kuno Void juga diam. Lagi pula, kekuatan terlarang itu terlalu misterius, dan sulit bagi seseorang di alam matahari sejati untuk memahaminya secara menyeluruh. Untuk waktu yang lama, baik Charlie maupun naga kuno Void tidak berbicara. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, keheningan terpecah oleh batuk ringan dari naga kuno Void. Banyak hal di dunia ini yang kontradiktif dan mungkin tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tetapi dunia ini begitu menakjubkan. Ada hal-hal yang menentang norma. Inilah kekuatan dominan dari mata abadi 6 jalan. Pada titik ini, naga kuno Void berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apa yang kau ketahui tentang mata roda abadi hanyalah puncak gunung es. Alasan mengapa itu disebut mata penentang surga dan membantu klan abadi mendominasi era kuno selama hampir 1 juta tahun adalah sesuatu yang harus selalu kau ingat. Mata roda abadi 6 jalan jauh lebih dari sekadar konsep sederhana. Jadi, dalam keadaan apa aku sekarang? Charlie mengangkat kepalanya dan menatap langit berkabut di atas.
Kau adalah Charlie sebelum kau menjadi iblis. Kau memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Charlie yang dipaku di tebing pengamat langit memiliki tubuh fisik tetapi tidak memiliki jiwa. Tubuh fisik itu akan digunakan untuk membawa jiwamu. Jadi begitu. Sudah paham. Melihat kerutan di dahi Charlie sedikit mereda, naga kuno Void tersenyum tipis. Aku sudah paham. Meskipun masih tak percaya dengan hal yang mencengangkan ini, Charlie mengangguk sambil menghela napas takjub. Sekarang semuanya sudah jelas, mari kita bicarakan situasimu saat ini, kata naga kuno Void. Meskipun mata roda abadi membalikkan ruang dan waktu untuk menyelamatkanmu, mata itu juga telah terkontaminasi oleh kutukan. Karena itu, kau harus tinggal di alam Void abadi ini untuk sementara waktu lagi. Jika saya tinggal untuk sementara waktu, kapan saya bisa pergi? Tunggu saja. Pada festival ke-9 ganda, mata roda abadi akan memecahkan segelnya. Naga kuno Void berkata dengan santai, dan karena khawatir Charlie mungkin tidak mengerti, ia menjelaskan lagi kepada Charlie. Mata roda abadi terkikis oleh kekuatan Xuan Yin yang dibawa oleh kutukan itu, dan festival ke-9 ganda adalah hari ketika energi yang terkuat di dunia berada pada puncaknya, dan juga hari ketika kekuatan Xuan Yin terlemah. Mata roda abadi, yang telah terkikis, juga memiliki roh, dan akan memilih hari ini untuk memecahkan segelnya, dan menggunakan energi yang terkuat untuk menghilangkan kekuatan Xuan Yin. Festival ke-9 ganda akan tiba lagi, yang berarti masih ada 1 bulan lagi. Charlie diam-diam menghitung waktu, lalu menggumamkan doa, guruku. Mohon jaga tubuhku baik-baik dan jangan biarkan siapapun mencurinya. Mohon jangan kuburkan aku. Aku tidak ingin tubuhku menjadi mayat yang membusuk ketika jiwaku kembali ke tempatnya. Dia mungkin akan mengkremasimu. Mendengar doa Charlie yang diucapkan lirih, naga kuno Void itu tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Kau tahu, itu juga sebenarnya mungkin. Charlie menjentikkan jarinya di bibir. Anda tahu, di mata Safia dan yang lainnya, Charlie sudah mati. Jika dia benar-benar dibawa pergi untuk mengkremasi, itu akan menjadi hal yang paling menggelikan. Kemudian, naga kuno Void itu terdiam. Justru karena keheningannya itulah Charlie, yang sudah tenang, memikirkan hal lain, Josephine. Josephine, aku ingin tahu apakah guru telah mengirim seseorang untuk mencarimu. Pasti sangat dingin di sana. Memikirkan Josephine, Charlie tak kuasa menahan diri untuk duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Dia masih hidup, tetapi Josephine telah meninggal. Sebagai gurunya, pada akhirnya dia tidak bisa menyelamatkannya. Ini salahku karena telah membimbingmu ke jalan kultivasi, gumam Charlie, matanya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata itu di istana kerajaan Zhao hari itu, gadis kecil yang keras kepala itu tidak akan menempuh perjalanan ribuan mil ke Sekte Heng Yue, apalagi menjadi muridnya. Saat ini, dia masih mengingat penampilan Josephine yang lincah, menggemaskan, polos, dan riang, dan dia masih mengingat adegan Josephine jatuh ke pelukannya. Aku akan membalaskan dendammu. Tanpa sadar, Charlie mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya memancarkan cahaya dingin. Zaheri, nyawa Josephine, nyawa 8.000 manusia, aku akan membalas dendam padamu satu persatu. Aku akan menggunakan kepalamu untuk menenangkan arwah mereka di surga. Sekte Zhengyang, Sekte Qingyun, keluarga Qi dari Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang dari Sichuan Utara, kalian telah bersekongkol melawan saya seperti ini. Di masa depan, saya akan membuat kalian membayar harga yang setimpal. Dan Ling Zhen, sebaiknya kau tetap hidup sampai hari itu tiba, aku akan berbicara baik-baik denganmu tentang apa yang benar dan apa yang jahat. Semakin Charlie memikirkannya, kilatan di matanya semakin dingin. Kali ini, dia tidak hanya melihat kekotoran konspirasi itu, tetapi juga terlalu banyak orang munafik yang tampak terhormat di luar tetapi gelap di dalam. Mereka menganggap diri mereka superior dan berasal dari keturunan bangsawan, tetapi hati mereka lebih gelap daripada iblis-iblis itu. Pada saat itu juga, kondisi pikiran Charlie mengalami transformasi. Dia menyadari bahwa dia terlalu naif dan telah meremehkan aturan bertahan hidup di dunia ini. Apakah kebenaran itu? Apakah kejahatan itu? Di dunia ini, tidak ada yang namanya baik atau jahat. Hanya ada kekuatan dan kelemahan. Aturan dibuat oleh yang kuat. Jika kamu kuat, kamu baik. Jika kamu lemah, kamu jahat. Jangan mengeluh karena dianggap jahat. Itu karena kamu terlalu lemah. Kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Kilatan cahaya muncul di mata Charlie. Selama aku cukup kuat, apa bedanya dewa, makhluk abadi, atau iblis? Tik-tok, tik-tok. Tiba-tiba, Charlie sepertinya mendengar suara tetesan air,
yang membuatnya mendongak ke langit berkabut di atas. Meskipun jiwanya tersegel di dalam mata roda abadi, dia masih bisa samar-samar melihat pemandangan di luar. Safia dan Luna menjaganya, yang satu dengan tenang menyisir rambut putihnya yang berantakan, dan yang lainnya dengan lembut menyeka wajahnya. Kesamaan mereka adalah air mata mengalir di pipi mereka, dan kesamaan mereka adalah keduanya mengenakan jepit rambut giok Phoenix. Safia, Luna. Melihat wajah cantik itu, Charlie tanpa sadar mengulurkan tangan ilusinya untuk menyentuhnya, tetapi yang disentuhnya hanyalah kabut tipis. Tunggu aku selama sebulan, gumam Charlie, wajahnya dipenuhi kelembutan yang hanya dimiliki oleh seorang pria. Di malam yang gelap gulita, Sekte Heng Yue jauh dari kedamaian, karena banyak orang merasa sulit menerima berita kematian Charlie. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis? Donald dan yang lainnya berkumpul di kaki puncak gadis giok, tinju mereka terkepal dan mata mereka merah padam. Sekalipun dia menjadi iblis, dia akan menjadi iblis yang baik. Bradley menarik napas dalam-dalam, dan air mata menggenang di matanya, meskipun ia adalah pria berwibawa setinggi 7 kaki. Sekumpulan bajingan. Ervin menggertakkan giginya, matanya dipenuhi cahaya dingin. Aku tak pernah menyangka bahwa terakhir kali kita minum bersama sebelum aku pergi akan menjadi terakhir kalinya kita minum bersama. Francis, yang biasanya pendiam, angkat bicara kali ini, dan saat berbicara, ia tak lupa menumpahkan anggur di kaki puncak gadis giok. Aku tak akan pernah melihatmu lagi. Wulan mendongak ke puncak gadis giok, matanya yang indah dipenuhi air mata yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Kali ini, Charlie benar-benar mati. Kabar ini sudah pasti, karena tubuh Charlie ditempatkan di paviliun gadis giok di puncak gadis giok. Mereka sangat berharap akan keajaiban, seperti saat terakhir kali Charlie berhasil lolos dari cengkeraman hantu pil. Namun, semua ini tampaknya mustahil sekarang. Tentu saja, tidak semua orang seperti mereka. Mereka yang menyimpan dendam terhadap Charlie, seperti Harold G., Wowo Zhao, Yari King, Zelen, dan Harvey, semuanya tertawa terbahak-bahak. Di aula utama Sekte Heng Yue, puluhan sosok berdiri dengan hikmat, mata mereka semua tertuju pada Zaheri yang berdiri di bawah. Aku ingin tahu mengapa guru seniorku memanggilku ke sini. Zaheri bertanya kepada Damien yang berpura-pura bingung. Apakah aku perlu menjelaskan apa yang telah kau lakukan? Damien yang mendengus dingin, suaranya mengguncang seluruh aula. Niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya, dan tekanan kuat menekan Zaheri. Damien yang. Teriakan keras terdengar dari luar aula, dan Guru Tongsuan melangkah masuk ke aula, diikuti oleh ratusan tetua agung. Kau benar-benar telah menjadi sangat cakap. Guru Tongsuan mendengus dingin, seketika menunjukkan keagungan dahsyat seorang ahli alam kuasi surga, meredakan tekanan pada Zaheri. Bahkan Damien yang pun terguncang dan terpaksa mengerang serta mundur. Guru, Anda harus bertanya padanya apa yang dia lakukan hari ini. Damien yang tiba-tiba melangkah maju, wajahnya masih agak dingin. Apa yang telah kulakukan? Aku tidak melakukan apapun. Zaheri berpura-pura panik. Aku tinggal di istana bawah tanah Sekte Heng Yue selama ini. Banyak murid dan tetua yang dapat membuktikannya. Apakah aku salah? Kau berbohong. Damien yang meraung, niat membunuhnya yang mengerikan kembali muncul. Damien yang, apa kau pikir aku tidak ada? Guru Tongsuan meraung marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Aku di sini untuk mengungkap kedok iblisnya justru karena aku adalah gurunya, Damien yang meraung. Dia menggunakan cara-cara keji untuk menjebak Charlie, menyebabkan muridku Heng Yue meninggal secara tragis di negeri asing. Jangan sebut-sebut Charlie di hadapanku. Guru Tongsuan sangat marah, dan kemarahannya begitu hebat. Kata-katanya diteriakkan dengan keras, giginya terkatup rapat. Dia berlatih jalan iblis, dia adalah iblis. Untung dia mati. Jika dia masih hidup, aku akan menebasnya dengan satu telapak tangan. Merupakan aib besar bagi kita, sebuah sekte terkemuka, memiliki murid seperti itu. Kau bahkan pernah berpikir untuk menjadikannya putra sucimu. Sungguh lelucon, lelucon besar. Dia bukan iblis. Suara Damien yang tegas dan mantap, matanya merah padam saat menatap Guru Tongsuan. Bukan iblis. Guru Tongsuan tertawa marah. Apa kau pikir aku bodoh? Siapa yang membunuh 8.000 manusia di dunia fana? Bagaimana mungkin seseorang membunuh manusia tak bersenjata? Apalagi kalau bukan iblis. Seseorang menjebaknya. Manusia fana itu sama sekali tidak dibunuh oleh Charlie. Hentikan, Damien Yang. Guru Tongsuan menyela Damien Yang, menatapnya dengan cibiran. Kau tidak perlu membelanya lagi.
Iblis tetaplah iblis, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Zah, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Guru Tongsuan tiba-tiba berbalik, dan bahkan saat hendak meninggalkan aula utama, dia masih menoleh dan mendengus dingin. Damien Yang, aku benar-benar kecewa telah mengajar murid sepertimu. Sepertinya aku harus mempertimbangkan apakah kau masih layak menjadi kepala sekte Heng Yue. Mendengus. Setelah mengatakan itu, Guru Tongsuan mendengus dingin lagi, mengibaskan lengan bajunya, dan berjalan keluar dari aula utama. Adapun Zaheri, begitu ia melangkah keluar dari aula utama, senyum nakal dan menggoda muncul di bibirnya. Puff. Setelah mereka pergi, Damien yang masih berdiri di aula utama, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur beberapa langkah, lalu berhenti terhuyung. Dia tertawa sedih, Heng Yue. Kau akan hancur oleh mereka cepat atau lambat. Langit malam itu gelap gulita, dengan bintang-bintang yang tersebar seperti debu. Negara yang terletak di wilayah Qi dan Lu. Di malam hari, medan perang kuno itu masih dipenuhi dengan pusaran pasir kuning dan angin yang menderu, seperti ratapan hantu-hantu pendendam. Setelah diperiksa lebih teliti, di tengah hamparan pasir kuning yang bergelombang, ditemukan sesosok tubuh kecil berlumuran darah yang terkubur. Ia berlumuran darah dan sudah berhenti bernapas, tetapi senyum samar masih teruk di wajahnya sebelum meninggal. Tak lama kemudian, seberkas cahaya bintang melesat melintasi langit berbintang yang luas dan tepat mengenai dirinya. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan bercak darah di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sebuah rune berbentuk istana bulan muncul di antara alisnya. Puncak gadis giok, sebelum hamparan giok es. Safia dan Luna masih berdiri di sana. Semalaman, beberapa helai rambut perak muncul di rambut panjang mereka, dan wajah cantik mereka tampak pucat pasi. Kami akan selalu melindungimu. Suara indah itu sedikit serak, dan Safia mengambil tangan Charlie dan meletakkannya di pipinya. Ia samar-samar ingat bahwa sebelum Charlie meninggal, tangannya yang berlumuran darah berusaha sekuat tenaga untuk menghapus air mata di wajahnya, tetapi takdir memang kejam, dan tangan itu akhirnya terkulai lemas. Aku penasaran apakah Charlie akan menakut-nakuti mereka jika dia membuka matanya sekarang. Di alam abadi, Charlie kembali merentangkan tangannya, ingin menyentuh pipi kedua orang itu, tetapi yang ia genggam hanyalah kabut halus. Nak, kau hanya berdiam diri saja, biar kucarikan sesuatu untuk kau lakukan. Naga kuno Void, yang telah lama terdiam, berbicara lagi dengan suara lemah. Tampaknya ia dapat melihat bahwa Charlie sangat khawatir, jadi ia berkata, aku akan memberikan teknik jiwa rahasia kepadamu untuk menghabiskan waktu. Teknik rahasia. Setelah mendengar dua kata itu, seberkas cahaya muncul di mata Charlie. Teknik rahasia Sekte Naga Kuno Void Agung bukanlah hal biasa, terutama karena teknik-teknik rahasia tersebut berkaitan dengan jiwa, yang merupakan harta karun bagi para kultivator. Teknik rahasia apa? Charlie menatap Piao Miao. Pemurnian jiwa liar, sebuah metode rahasia untuk memurnikan jiwa. Penyempurnaan jiwa buas. Mendengar nama itu, Charlie menggaruk kepalanya, matanya melirik ke sana kemari, dan bergumam pada dirinya sendiri, nama ini. Kenapa terdengar begitu familiar? Terasa familiar, kan? Mendengar gumaman Charlie, Naga Kuno Void tersenyum santai. Benar, ini ada hubungannya dengan penyempurnaan tubuh buasmu. Lebih tepatnya, ini ada hubungannya dengan klan jiwa dan klan barbar. Aku sudah menduga. Penyempurnaan tubuh buas dan penyempurnaan jiwa buas hanya berbeda satu kata. Tapi apa asal-usul klan jiwa? Klan jiwa adalah raksasa di akhir era primordial. Naga Kuno Void memang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dengan sabar menjelaskan kepada Charlie, klan ini tidak lemah, tetapi di akhir era primordial, klan ini secara bertahap mengalami kemunduran, sementara klan barbar sedang bangkit pada saat itu. Kedua klan memiliki permusuhan yang berkepanjangan dan bertempur dari akhir era primordial hingga era kuno, selama puluhan ribu tahun penuh, dalam perang yang terus-menerus. Klan barbar menang dan dengan demikian bergabung dengan jajaran 9 klan kuno. Penyempurnaan tubuh buas klan barbar dan penyempurnaan jiwa buas klan jiwa adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh masing-masing pihak selama perang besar antara kedua pihak, dan keduanya sangat mirip. Di zaman kuno itu, hal seperti itu benar-benar terjadi. Setelah mendengarkan cerita Naga Void kuno, Charlie, sebagai pendengar, tak kuasa menahan napas. Tapi bukankah kalian, klan Naga Void kuno, penguasa tertinggi dunia di era primordial? Bukankah kalian melakukan sesuatu untuk mencegahnya? Apa-apaan? Naga Kuno Void mengerutkan bibirnya. Dunia ini selalu tentang kekuatan.
Siapapun yang menang adalah raja. Bukankah begitu cara klan naga kunoku bertahan hidup di masa lalu? Bagaimana dengan para dewa, makhluk abadi, iblis, dan semua itu? Bukankah mereka semua dikejar-kejar di seluruh dunia oleh klan naga kunoku? Biarkan kekuatan berbicara sendiri, itu benar sekali. Charlie mengangguk, setuju dengan pernyataan naga kuno Void, kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Anak ini bisa diajari. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat ajari aku. Charlie menggosok-gosok tangannya, tak mampu menahan kegembiraannya. Dia sudah merasakan manfaat dari pemurnian tubuh buas, dan pemurnian jiwa buas, yang setara dengannya, seharusnya tidak kalah hebat. Tak lama kemudian, kekuatan ilahi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya, ditransmisikan oleh naga kuno Void melalui 9 avatarnya. Setelah menerima teknik rahasia tersebut, Charlie segera duduk bersila di tanah dan memasuki keadaan meditasi untuk memahami metode rahasia pemurnian jiwa ini. Setelah sedikit memahami, Charlie menemukan bahwa pemurnian jiwa liar dan pemurnian tubuh liar memang serupa pada prinsipnya. Penyempurnaan tubuh liar adalah metode rahasia tertinggi untuk menempa tubuh fisik. Setelah dikuasai, metode ini membuat seseorang tak terkalahkan. Syaratnya adalah praktisi harus memiliki api, yang bisa berupa api binatang, api bumi, atau api sejati, untuk mengaktifkan teknik rahasia ini. Teknik pemurnian jiwa liar adalah metode rahasia tertinggi untuk menempa jiwa. Setelah dikuasai, teknik ini menghasilkan jiwa yang sekuat baja dan roh yang sekuat besi. Syarat untuk menguasainya adalah orang yang memurnikan jiwa harus memiliki jenis petir, yang dapat berupa petir yin, petir yang, petir surgawi, atau petir ilahi, agar dapat berhasil mengaktifkan teknik rahasia tersebut. Alasan mengapa naga kuno Void memilih teknik ini untuk Charlie dalam memurnikan jiwanya pastilah karena ia menyadari bahwa Charlie memiliki petir surgawi. Jika tidak, meskipun ia mewariskan teknik rahasia tertinggi ini kepada Charlie, teknik itu akan sia-sia tanpa petir. Sungguh teknik pemurnian jiwa yang luar biasa. Meskipun matanya terpejam, alis Charlie berkerut karena takjub, dan senyum muncul di bibirnya. Mulai. Dengan kata-kata Charlie yang menggema, jiwa yang berguncang itu seketika stabil, dan metode tertinggi pemurnian jiwa buas langsung mulai beroperasi. Desis. Desis. Kemudian, kilat hitam muncul, dengan garis-garis kilat saling berjalin dan berkeliaran di atas jiwa Charlie. Kilat yang dahsyat itu berderak dan mendesis, tanpa ampun menempa jiwa Charlie. Seketika itu juga, rintihan kesakitan Charlie bergema di seluruh alam abadi Void. Seluruh jiwanya terpelintir dan berlubang-lubang akibat petir surgawi yang dahsyat. Meskipun dia telah mengantisipasi rasa sakit pemurnian jiwa, dia tetap meremehkannya, karena rasa sakit itu jauh lebih intens daripada pemurnian fisik yang dialaminya di padang gurun. Namun, bersama penderitaan datanglah takdir. Petir surgawi itu bagaikan kikir, mengikis jiwa Charlie. Ia juga bagaikan palu, menempa jiwa Charlie. Jiwa Charlie, yang penuh lubang, terlahir kembali melalui penempaan berulang, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih murni saat dimurnikan. Bagus. Meskipun kesakitan luar biasa, Charlie tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Justru rasa sakit inilah yang menempa tekadnya yang teguh. Sepertinya mempertaruhkan masa depanku padamu hari itu adalah pilihan yang sangat tepat. Di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, naga kuno Void diam-diam menatap 9 klon Charlie, seolah-olah ia dapat melihat jati diri Charlie yang sebenarnya di alam abadi Void melalui 9 klon tersebut. Meskipun mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, Charlie tetap membuatnya cukup terkejut. Ternyata, visinya memang luar biasa. Penampilan Charlie dalam kompetisi 3 sekte bukan hanya menakjubkan, tetapi benar-benar melampaui batas. Tanpa garis keturunan yang kuat, tanpa harta karun ilahi berupa bakat, dan tanpa kultivasi pada tingkat yang sama, dia tetap berhasil mengalahkan tubuh roh misterius yang perkasa. Bakatmu bukan hanya termasuk yang terbaik di Chu Agung, tetapi juga termasuk yang paling luar biasa di seluruh 10.000 alam. Mungkin, ribuan tahun dari sekarang, aku akan senang dengan keputusan hari ini, karena aku mungkin telah menyaksikan bangkitnya seorang kaisar bela diri abadi. Naga kuno Void terus mengamati dengan tenang, dan hanya dia yang tahu gumaman di dalam hatinya. 9 jam kemudian, Charlie perlahan membuka matanya. Pertama kali dia memurnikan jiwa, itu sangat sulit. Butuh waktu 9 jam penuh untuk menyelesaikan satu siklus utama. Namun, penderitaan selama 9 jam itu tidak sia-sia. Jiwa ilusi itu jelas dimurnikan dan dipadatkan secara signifikan, terutama kekuatan jiwa, yang juga meningkat pesat setelah satu siklus pemurnian jiwa penuh.
Teknik rahasia ini sungguh luar biasa. Charlie memutar lehernya dan berdiri. Meskipun dalam wujud jiwa, ekspresinya masih cukup baik. Charlie. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar dari luar, yang membuat Charlie mengalihkan pandangannya. Ia melihat Yasmin menangis di pangkuannya, air matanya membasahi pakaiannya. Aku tak pernah menyangka aku begitu penting bagimu. Charlie tak kuasa menahan senyum. Melihat wajah Yasmin berlinang air mata karena dirinya, ia merasakan kehangatan yang meluap di dalam hatinya. Selain Yasmin, ia juga melihat Lucy. Wajah Lucy tampak agak sedih dan cantik. Ia berdiri di depan ranjang giok es, matanya yang indah masih dipenuhi air mata, dan wajahnya sangat pucat. Kali ini, Charlie tidak bertemu dengan Pak Tua Zuge. Sebaliknya, ia ditemani oleh seorang wanita senior bernama Laya Fu. Tak lama kemudian, Dominic Chen dari kota alkimia tiba, membawa serta dua orang, Lilian dan, tentu saja, Nadia. Begitu dia masuk, Charlie melihat mata Lilian yang besar dan merah, air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya pucat dan lesu. Dia sangat tulus dan sama sekali tidak menyembunyikan perasaannya. Dia berlutut di depan tempat tidur giok es dan menangis, "Kakak Charlie, kau mengingkari janji. Kau bilang akan datang ke kota alkimia untuk menemui Lilian. Kau pembohong." Dibandingkan dengannya, gadis mistik itu jauh lebih pendiam. Dia berdiri di sana seperti Lucy, menatap ranjang giok es. Dia mengerutkan bibirnya lebih dari sekali, dan ada tatapan rumit di mata indahnya. Charlie Haotian, seorang suci di antara ramuan-ramuan, sungguh anak yang baik. Dominic Chen mendesah berulang kali dari samping, "Aku benar-benar menyesal tidak membawamu pergi secara paksa hari itu, aku sangat menyesalinya." Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, Yasmin dan Lilian akhirnya berhenti menangis, duduk di depan ranjang giok es, dan menatap kosong ke arah Charlie. Selama waktu ini, Safia pergi sebentar, tampaknya untuk mencari si Yan di wilayah Kilu di negara bagian Yan. Dia tidak kembali selama 3 hari penuh, tetapi yang mengecewakan Charlie, dia tidak membawa kembali jasad si Yan. Tidak menemukannya. Charlie mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Di sini, Yasmin dan Lilian sudah tertidur sambil bersandar di ranjang giok es. Mengapa? Laya Fu dan Dominic Chen, yang berdiri di dekat situ, menghela napas dalam hati dan membawa mereka pergi dari sana. Setelah itu, Charlie melihat 4 sosok yang familiar, penguasa muda kota pembuat pedang Beichu, tuan muda keluarga Beihai, tuan muda keluarga Suantian, dan Nina Su, perawan suci istana Qixi. Mengapa? Keempatnya melangkah maju sambil menghela napas. Orang-orang bilang jimat ini bisa membantu seseorang terlahir kembali dalam keluarga baik di kehidupan selanjutnya. Aku penasaran apakah ini benar-benar berfungsi. William melangkah maju dan meletakkan sebuah jimat di atas ranjang giok es. Nak, hal yang paling kusesali adalah tidak membawamu pergi secara paksa hari itu. Robert melangkah maju, tidak seperti biasanya ia tidak membenturkan kepalanya atau mengelus rambutnya dengan narsis, melainkan meletakkan mutiara spiritual di tangan Charlie, mutiara keberuntungan, semoga kau beruntung di kehidupan selanjutnya. Sialan, aku bahkan berencana membawamu ke rumah bordil. Zerka mulai mengumpat begitu dia datang, tetapi setelah mengumpat, dia menghela napas pasrah dan menggantungkan simpul cinta yang telah diberkati secara khusus di dada Charlie. Dengan satu hati dan satu pikiran, di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi sekelompok saudara yang baik. Aku tidak akan sentimental seperti mereka. Nina melangkah maju dan meletakkan dompet berisi sehelai rambut di samping Charlie. Pada festival Qixi, aku berdoa agar rambut kita menjadi satu hati, dan agar di kehidupan selanjutnya, kau akan menemukan gadis yang baik. Astaga, aku sangat tersentuh. Charlie tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. Banyak keluarga telah mencoba memenangkan hatinya sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka datang karena iblis itu. Dia sangat senang mereka datang. Terimalah belasungkawa kami, para senior. Di luar, saat keempatnya pergi, Safia dan Luna, yang berdiri di kedua sisi ranjang giok es, membungkuk sebelum perlahan berjalan keluar dari paviliun gadis giok. Setelah mereka pergi, paviliun gadis giok kembali sunyi. Charlie tanpa sadar kembali menatap Safia dan Luna. Mereka telah berganti pakaian dan mengenakan pakaian berkabung, seperti istri-istri di dunia fana yang berjaga untuk suami mereka. Satu-satunya hiasan di tubuh mereka adalah jepit rambut giok Phoenix yang mereka kenakan. Catatan editor. Charlie menggunakan mata roda abadi pada saat bulan purnama, yang menyebabkan terpicunya kutukan dari sekte bulan misterius. Kutukan itu memang berakibat sangat buruk,
tapi membuka teknik yang menentang surga, yakni kekuatan ruang waktu. Mata roda abadi membalikkan ruang dan waktu, membawa jiwa Charlie saat kematiannya ke dunia tempatnya berada sekarang. Adapun dunia tempat Charlie berada sekarang adalah alam void abadi. Bersambung.